Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia dengan NIM 1903115 kelas RMIK B dari Stikes Panakukang, Makassar. Kali ini saya akan menjalankan seluruh perintah command bottom. Baik, pada video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara kerja atau cara memfungsikan tombol input, cari, ubah, hapus, keluar, batal. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara kerja atau cara agar tombol simpan ini berfungsi untuk mensinkronkan data pada database ke data grid agar tampil seperti ini. Nah, sekarang untuk tombol input. Jika saya menekan tombol input, maka tidak akan ada reaksi, tidak akan berfungsi, tidak akan ada efek pada formnya, karena kita belum memasukkan perintah. Sekarang langsung saja kita memasukkan perintah untuk membuat tombol hidup berfungsi. Untuk mempersingkat waktu, saya tulis atau ketik saja dulu semua perintahnya. Baik, di sini ada perintah mati untuk tombol input. Di sini juga ada perintah untuk teks hidup pada tombol input. Di sini juga ada perintah teks kosong pada tombol input. Nah, yang pertama yang ingin kita jalankan adalah teks mati. Di sini kita tulis teks 1 enable sama dengan false karena dia mati. Nah, saya memberikan back color warnanya hitam. Jadi ketika kita menjalankan perintah, maka formnya akan berwarna hitam dan tidak bisa terisi. Baik, langsung saja kita jalankan dulu untuk teks matinya. Di sini banyak yang kosong ya, area yang kosong. Kita bisa klik di sini untuk menampilkan form load. Nah, di sini form load-nya sudah tampil. Jadi langsung saja saya masukkan teks mati. Nah, kita akan jalankan apa yang akan terjadi. Maka akan tampil seperti ini, semua formnya warna hitam. Dan tidak bisa terklik, kita tidak bisa menginput, tidak bisa mengisi ataupun mencari data pasien. Nah, bagaimana cara untuk menghidupkannya kembali atau membuatnya bisa terinput? Bisa menginput. Baik, di sini untuk membuatnya bisa terisi, kita menjalankan fungsi dari teks hidup, di mana di sini kita isi teks 1 enable true. Begitu juga dengan teks yang lainnya. Dan di sini di back color saya kasih warna ini sesuai dengan yang di sini. Sesuai dengan warna yang ada di sini ya, saya copy dari sini. Dari properties, back color yang ada di properties. Baik, saya akan coba jalankan. Tombol inputnya. Nah, pada command to, sini kita tulis teks hidup. Nah, kita play. Di sini masih warna hitam ya. Kita klik tombol input. Nah, di sini kita bisa menginput atau mencari atau mengisi lagi data pasien. Satu lagi untuk tombol hidup atau untuk perintah hidup, kita bisa menulis seperti ini. Teks 1 set fokus. Nah, set fokus fungsinya apa? Agar kursornya mengarah langsung ke teks 1.
ke teks yang ingin kita input duluan. Misalnya, misalnya jika kita ingin menginput nama pasien duluan, kita bisa tulis angka 2 di sini, teks 2, maka apa yang akan terjadi? Nah, kursornya langsung mengarah ke teks 2. Jadi kita bisa langsung input nama pasien di sini. Begitu seterusnya jika teks 3 yang ingin kita isi, maka kita isi teks 3 di situ. Nah, untuk tombol input ini sendiri sudah selesai. Kita membuat perintahnya. Selanjutnya, untuk mengaktifkan tombol cari ini, maka kita terlebih dahulu harus membuat perintahnya. Di sini saya akan mengklik dulu tombol cari di sini untuk command 3. Kemudian langsung saja ya saya ketik dulu. Scriptnya saya copy supaya lebih cepat. Nah, script untuk command 3 atau tombol cari saya seperti ini. Sekarang kita jalankan. Input, terus saya misalnya akan mencari nomor rekam medis 00 01 03. Cari. Nah, maka semua data yang terkait dengan nomor rekam medis ini akan muncul. Itulah fungsi dari tombol cari. Selanjutnya, kita akan memasukkan perintah untuk tombol ubah. Bagaimana agar tombol ubah ini bisa berfungsi? Maka kita copy saja. Yang ini kita copy. Masukkan ke command 4. Nah, sama ya, di sini juga. Tapi perbedaannya ini tidak dibalik. Jadi, ini tidak dibalik. Ini tetap nomor RM di depan. Jadi, untuk itu saya akan ambil yang ini. Saya masukkan ke sini. Nah, kemudian kita jalankan. Saya cari nomor rekam medis 00 01 0 01 05 misalnya. Saya cari. Nah, muncul datanya. Sekarang saya akan mengubah. Jadi di sini saya akan tambahkan Desriana Mulia. Kemudian alamatnya saya tulis Adiaksa 5. Nomor Adiaksa 5 nomor 33 misalnya. Sekarang saya tekan tombol ubah. Nah, bisa kita lihat pada data grid di bawah ini, maka akan berubah. Desriana Mulia. Adiaksa 5 nomor 33. Sekarang kita coba cari nomor rekam medis 00 01 05. Cari. Nah, di sini berubah ya, Desriana Mulia. Adiaksa 5 nomor 33 alamatnya. Seperti itulah cara menjalankan tombol cari dan tombol ubah. Sekarang kita akan membuat tombol hapus ini berfungsi dengan memasukkan perintahnya. Nah,
Pada command 5 ini, saya akan copy yang bagian atas tadi. Tapi di sini saya akan hapus sampai di ini. Jadi yang kita ambil cuman width ADC1, record set dengan end width. Terus di sini kita masukkan perintahnya. Delete. Nah, kita coba jalankan. Misalnya saya cari nomor rekan medis 000104. Kita cari. Nah, pasien atas nama Amran dengan nomor rekam medis 000104 ini, berkas rekam medisnya sudah akan diretensi. Jadi otomatis sudah tidak berada di tempat penyimpanan rekam medis lagi, tidak di filing lagi. Jadi akan dilakukan retensi. Ini akan kita hapus. Kemudian kita tekan saja tombol hapus. Otomatis rekam medis atas nama Amran ini akan terhapus di database atau di data grid. Ini sudah terhapus ya, sudah tidak ada nama Amran. Selanjutnya, kita akan menjalankan fungsi dari tombol keluar. Sudah terbuka command 6. Di sini langsung saja kita tulis unload form 1. Karena kita di form 1. Coba kita jalankan ya. Nah, di sini kita tidak perlu lagi menekan tombol ini atau ini setelah melakukan pekerjaan. Misalnya kita cari nomor rekam medis 000101. Cari. Nah, ini kan sudah dapat. Kita tidak perlu lagi menekan tombol ini atau tombol ini untuk keluar. Cukup menekan tombol keluar. Nah, seperti itu. Selanjutnya, untuk tombol batal, bagaimana caranya agar dia berfungsi? Kita masukkan perintah. Kita buka dulu command 7. Di sini kita klik, kita tulis kosong. Nah, sekarang kita jalankan. Misalnya di sini kita tulis nomor rekam medis. Misalnya di sini kita salah input ya. Misalnya kita salah input, datanya tidak ada. Nah, kita tekan saja tombol hapus. Saya tekan ya. Maka otomatis akan hilang. Nah, seperti itulah cara dan fungsi dari tombol command button ini. Terima kasih.